Pada pendekatan geografis kali ini kita akan membahas kitab Ester, di mana latar belakang wilayah ini dilatar belakangi oleh setelah kerajaan Babel direbut dan diganti oleh kerajaan Persia pada tahun 539 sebelum Masehi. Pusat pemerintahan bagi orang Yahudi buangan berpindah ke Persia. Hal ini dijabarkan pada 2 Tawarikh pasal ke-36 ayat ke-20. Lalu Persia ini memiliki ibu kota bernama kota Susan, di mana letak kota ini sekarang bernama resmi itu adalah Susa. Nah, selanjutnya kerajaan Persia ini dibagi menjadi beberapa wilayah yang luas seperti Ethiopia, Media, Persia, Indian, dan Susan tadi yang sudah disebutkan. Oke, seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya, bahwa kerajaan Persia itu dibagi menjadi beberapa wilayah yang sangat luas. Nah, di sini saya akan menjelaskan kerajaan Persia secara singkat dari apa yang kami baca dan apa yang kami dapat dari Alkitapedia mengenai pendekatan geografis kitab Ester. Kerajaan Persia merupakan suatu kerajaan yang luas, terbentang mulai dari India sampai Ethiopia, Ester 1 ayat 1, yang pernah mencakup sebagian Yunani dan menjangkau sampai ke India di sebelah timur. Kerajaan ini menyangkut orang-orang Yahudi karena kemenangan Quraisy atas orang Media itu tahun 550 sebelum Masehi, dan ketetapannya yang mengizinkan orang-orang buangan Yahudi dari Israel kembali ke Yerusalem. Bangsa ini kemudian naik menjadi sangat berkuasa di Timur Tengah, menaklukkan Niniwe pada tahun 612 sebelum Masehi, kemudian dikalahkan oleh Quraisy dan menjadi bagian dari kerajaan Persia pada tahun 549 sebelum Masehi. Kemudian ada Media yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kota Media, di mana Media adalah nama gunung Iran barat laut. Daerah ini terletak di sebelah barat laut Kaspia dan sebelah selatan pegunungan Zakros. Media kadang-kadang dipakai untuk menandakan Persia, tapi lebih biasa digabungkan sebagai bagian terbesar dari perserikatan mereka yang baru, seperti yang terdapat di Ester pasal yang ke-1 ayat yang ke-19. Orang Media seperti dilihat oleh Nabi Yesaya dan Yeremia turut dalam penaklukan Babel. Di kemudian hari, orang Media memberontak dipimpin oleh Raja Darius I dan Darius II pada tahun 409 sebelum Masehi. Sejarah orang Yahudi di negeri Media diceritakan di dalam kitab Ester, yaitu di pasal yang ke-1 ayat yang ke-3, kemudian di ayat yang ke-14, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ethiopia merupakan sebuah daerah di Afrika Utara di dalam Sungai Nil, bagian kerajaan yang dalam bahasa Mesir dikenal sebagai Nubia dan dalam perjanjian lama dikenal sebagai Kusi. Kejadian 10:6. Dalam Alkitab, Ethiopia adalah bagian kerajaan Nubia yang ditempati oleh keturunan Kusi. Kejadian 10:6. Yunani, Aethiops, muka yang dipanggang matahari, dalam kitab Yeremia 13:23. Daerahnya terbentang dari Aswan ke arah selatan sampai pertemuan Sungai Nil, dekat Khartoum sekarang. Pada zaman prasejarah, daerah ini dimasuki oleh orang-orang keturunan Ham dari tanah Arab dan Asia. Ethiopia dikuasai oleh Mesir selama hampir 500 tahun, mulai dari bangsa 18. Ini diperintahkan oleh seorang wakil raja, anak Raja Kusi, yang memerintah kerajaan Afrika, menguasai tentara di Afrika, dan mengelola tambang-tambang emas di Nubia. Ester 1
ayat 1 dan ayat 8 dan 9 menyebut Ethiopia sebagai provinsi Persia yang paling jauh di sebelah tenggara. Para penulis Alkitab kadang-kadang memakai Ethiopia untuk melambangkan kedaulatan Allah yang tanpa batas. Mazmur 87 ayat 4, Yeremia 30 ayat 4, Amsal 9 ayat 7, Zefania 2 ayat 12. Di seberang sungai-sungai Ethiopia dalam kitab Yesaya 18 ayat 1, Zefania 3 ayat 10. Mungkin menunjuk ke Abisinia Utara, di mana agaknya sudah tinggal para pemukim Yahudi bersama orang-orang Sem lain dari tanah Arab Selatan. Kitab Ester. Secara geografis, kota India, meskipun dalam Alkitab hanya disebutkan dalam kitab Ester, pasal yang pertama, ayat yang ke-1 dan pasal yang ke-8, ayat yang ke-9, telah terdapat perdagangan reguler antara India dengan negara-negara lautnya. Dan dalam Ester pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 dan pasal yang ke-8 ayat yang ke-9, batas-batas kekuasaan wilayah Raja Asweros di Xerxes adalah dari India sampai Ethiopia. Hudud dan Kusi ini sesuai dengan prasasti Persia kuno. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penjelasan atau keterangan mengenai musim dalam kitab Ester. Dalam kitab Ester, musim dibagi menjadi 4, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Kita akan membahas bagaimana musim semi. Pada musim semi, dalam kitab Ester terjadi pada bulan Nisan, yaitu dalam Ester 3 ayat 7. Dan bukan hanya pada bulan Nisan saja, melainkan pada bulan Iyar dan Siwan yang terdapat pada Ester 8 ayatnya yang ke-9. Musim yang kedua adalah musim panas. Dalam pasal 4 sampai 6, di sini musim panas terjadi pada bulan Tamus dalam kitab Ester, bulan Ab dan bulan Elul. Musim yang ketiga yaitu musim gugur. Dalam kitab Ester, musim gugur terjadi pada bulan Tisiri, pada bulan Hesiwan, dan pada bulan Kislew. Dan yang musim terakhir dalam kitab Ester, musim dingin terjadi pada bulan Tebet, Shefat, dan yang terakhir Adar, yang terdapat dalam Ester 3 ayatnya yang ke-7. Penghasilan atau sumber daya di Persia. Ini kain-kain. Mana kain-kain di sini ialah dapat kain dan kain mori, yang dimana kain ini digunakan untuk menghiasi tombol-tombol perak di tiang-tiang merah putih. Memang terdapat dalam Ester yang pasal 1 ayat ke-6 mengenai wangi-wangian, minyak mur dan minyak kasai, yang dimana ini dipakai jika seorang wanita itu menemui raja, yang mana terdapat di dalam Ester yang pasal kedua ayat 12. Oke, di slide selanjutnya ini itu ada wilayah geografis. Nah, di sini kami menemukan dari berbagai macam sumber internet, website, dan artikel, dan ini dapat kami tampilkan di slide. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.